Assalamualaikum, sahabat Pandawa Meratus. Salam Nusantara. Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini. Saya doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Sahabat Pandawa Meratus, Yesus, Isa putra Maryam adalah tokoh suci yang sangat dihormati, tidak hanya oleh umat Islam dan Kristen tapi juga bagi para penganut agama dan aliran kepercayaan lain di muka bumi. Kehidupan beliau penuh dengan sumber hikmah dan keteladanan. 25 kisah dan sabda Yesus ini merupakan hikmah-hikmah yang bertebaran di kitab-kitab Islam klasik. Hikmah-hikmah ini mengandung tips keselamatan hidup, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Di antaranya, supaya hidup sederhana di dunia, bagaimana supaya memiliki tubuh yang sehat, bagaimana agar tetap awet muda dan kelihatan cantik, bagaimana supaya memiliki gigi-gigi yang kokoh, bagaimana supaya serangan hama bagi petani dapat diminimalisir, dan lain-lain. Semoga 25 kisah dan sabda Yesus ini dapat menjadi air segar bagi kita yang sedang kehausan, sebagai tali perekat bagi umat Islam dan Kristen pada khususnya, dan para pengagum kebijaksanaan Yesus di seluruh dunia. Semoga kita semua termasuk orang yang mendapatkan doa keselamatan dari Yesus, mendapatkan syafaat beliau, dan menjadi teman beliau di surganya kelak. Amin. Allahumma amin. Pasal pertama, Yesus melihat seseorang melakukan pencurian. Yesus bertanya, "Apakah kamu mencuri?" Orang itu menjawab, "Tidak pernah. Saya bersumpah demi Tuhan yang tidak pantas disembah selain Dia." Yesus berkata, "Aku percaya kepada Tuhan, dan menyalahkan pandanganku." Pasal kedua, suatu ketika, Yesus sedang berada dalam pengembaraannya. Langit tiba-tiba saja mendung, dan hujan kemudian turun, sehingga dia mengungsi ke sebuah gua. Di sana dia menemukan seorang pengembala, maka dia menghindar darinya, dan berlindung ke dalam semak belukar di sana. Ia juga menemukan seekor singa sedang meringkuk kedinginan. Yesus mengangkat kepalanya, dan berkata, "Tuhanku, Engkau telah memberikan segala perlindungan kecuali pada diriku." Tuhan mewahyukan kepada Yesus, "Yesus, perlindunganmu adalah bersamaku, di bawah bayang singgasanaku, dan di dalam keabadian kasihku. Aku akan mengawinkanmu dengan 1000 bidadari, dan memberi makan manusia 1000 tahun pada perkawinanmu. Pada hari pembalasan, seseorang akan memberitahukan datang, dan hadirilah perkawinan wali Tuhan yang zuhud." Pasal ketiga, Yesus berkata kepada para pengikutnya, "Janganlah banyak berbicara tanpa menyebut Tuhan. Jika tidak, hatimu akan mengeras, dan hati yang keras itu jauh dari Tuhan, tapi kalian tidak mengetahuinya. Janganlah membahas dosa orang seakan-akan kamu adalah Tuhan, tetapi hitunglah dosa itu dalam kedudukan sebagai hamba. Ada dua macam manusia, manusia sehat, dan manusia sakit. Berbuat baiklah kepada yang sakit, dan bersyukurlah kepada Tuhan atas kesehatan yang dikaruniakannya." Pasal keempat, Yesus berkata, "Jika pada hari ini di antara kalian ada yang berpuasa, hendaklah dia meminyaki kepala, dan jenggotnya, serta membasahi bibirnya. Sehingga orang lain tidak tahu bahwa dia berpuasa. Jika dia memberi dengan tangan kanan, upayakanlah supaya tangan kiri tidak tahu. Jika ada yang salat, hendaklah menutupkan kain pintunya, karena Tuhan memberi pujian seperti dia membagi kehidupan." Pasal kelima, Malaikat Jibril bertemu dengan Yesus, dan berkata, "Assalamualaikum, wahai roh Tuhan." "Waalaikumsalam, wahai roh Tuhan," ujar Yesus juga. Kemudian Yesus bertanya, "Wahai Jibril, kapankah sang waktu atau kiamat akan datang?" Sayap-sayap Jibril mengepak, dan dia menjawab, yang ditanya tidak lebih mengetahui tentang hal itu daripada yang bertanya. Hal itu telah menjadi beban yang semakin berat bagi langit dan bumi. Dia akan datang kepadamu secara tiba-tiba. Atau dalam riwayat lain, Jibril berkata, hanya Tuhanlah yang akan memberitahukan kapan waktu itu tiba. Pasal ke-6, pada masa Yesus masih hidup telah terjadi kekeringan atau kemarau. Segumpal awan bergerak bergelayut. Yesus menengadah ke langit, dan melihat seorang malaikat mengendarainya. Yesus berseru kepada malaikat tersebut, "Mau kemana?" tanyanya. Malaikat itu menjawab, "Ke ladang yang dimiliki oleh si Fulan dan si Fulan." Yesus kemudian berjalan menuju tempat orang yang diberitahukan oleh malaikat itu, dan menemukan orang tersebut sedang memperbaiki selokan air dengan sekop. Yesus bertanya, "Apakah kamu menginginkan lebih banyak lagi? Maksudnya lebih banyak hujan?" "Tidak," jawab orang tersebut. Yesus kemudian bertanya kembali, "Ataukah kamu menginginkannya lebih sedikit?" "Tidak,"
jawab orang itu lagi. Bagaimana dengan panenmu pada tahun ini? Tanya Yesus. Panen apa? Jawab orang tersebut, hama telah menghancurkan segalanya. Apa yang telah kamu lakukan tahun lalu? Kembali Yesus bertanya. Saya membagi lahan saya menjadi 3 bagian. Cerita petani tersebut, sepertiga untuk lahan, sapi, dan keluarga. Sepertiga lagi untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir, dan para musafir, dan sepertiga bagian lainnya untuk saya pergunakan sendiri. Yesus berkata, saya tidak tahu manakah di antara ketiga bagian lahan ini yang akan mendatangkan pahala yang lebih besar kepadamu. Sahabat, Pandawa Meratus. Kisah ini menceritakan Yesus berbicara dengan seorang petani yang saleh dan sabar. Cara si petani mendistribusikan kekayaannya melampaui atau melebihi persyaratan-persyaratan syariat mengenai zakat, sehingga ia memperoleh balasan yang besar berupa datangnya malaikat, dan pahala yang melimpah kelak di akhirat. Dengan izin kemurahan Allah. Pasal ke-7, Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah meminta upah kepada orang-orang yang kamu ajar, kecuali seperti upah yang telah kamu berikan kepadaku. Wahai garam dunia, janganlah melakukan penyimpangan atau berbuat kerusakan. Ketika sesuatu rusak, ia bisa diobati dengan garam, tetapi ketika garam itu sendiri yang rusak tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Bahwa kamu mempunyai 2 bentuk kebodohan, pertama tertawa tanpa sebab, dan kedua tidur di pagi hari, dan tidak terjaga. Pasal ke-8, Kristus berpapasan dengan Bani Israel yang sedang menghinanya. Setiap kali mereka mengucapkan kata-kata kotor, Kristus menjawabnya dengan kata-kata yang baik. Menyaksikan kejadian tersebut, Simon yang suci berkata, akankah engkau menjawab mereka dengan baik ketika mereka terus-menerus mengucapkan kata-kata kotor? Kristus menjawab, setiap orang mengucapkan apa yang dimilikinya. Pasal ke-9, wahai anak cucu Adam, seru Yesus, jika kamu melakukan amal kebaikan berusahalah untuk melupakannya. Karena amal kebaikan itu akan kekal di sisi Tuhan, yang tidak akan pernah melupakannya. Yesus kemudian mengutip firman Tuhan, kami tidak akan melupakan balasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Jika kamu melakukan suatu kejahatan, biarkanlah itu tertinggal di pelupuk matamu. Di dalam versi Ibnu Al-Waraq dikatakan, di dekat matamu. Pasal ke-10, Yesus berkata, wahai murid-muridku, raihlah cinta Tuhan dengan kebencianmu kepada para pendosa. Berusahalah untuk dekat kepadanya dengan melakukan hal-hal yang dapat menjauhkanmu dari para pendosa itu. Dan berusaha mendapatkan karunia-Nya dengan marah kepada mereka. Malik Ibnu Migwal, seorang ahli hadis awal dari Kufah yang meriwayatkan banyak sekali nasihat Yesus berkata, saya tidak tahu kalimat manakah yang didahulukan olehnya. Mereka berkata, wahai Roh Tuhan, lalu beserta kelompok manakah kami harus bersama? Yesus menjawab, bergabunglah bersama orang yang gagasannya bisa mengingatkanmu kepada Allah, yang pembicaraannya dapat menambah ilmu pengetahuan, dan amal kebaikannya dapat menggairahkanmu terhadap kehidupan akhirat. Pasal ke-11, Yesus pernah menyatakan kepada para pengikutnya, jadikanlah masjid sebagai tempat tinggalmu, jadikan rumahmu sebagai tempat persinggahanmu. Makanlah dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh liar di hutan belantara, dan menghindarlah dari dunia ini secara damai. Sarik, seorang hakim, dan ahli hadis terkenal berkata, saya mengucapkan nasihat ini kepada Sulaiman bin Mughirah, seorang ahli hadis dari Basrah, Irak, yang kemudian menambahkan, dan minumlah air yang suci. Pasal ke-12, bagi orang sabar, ucap Yesus, kesukaran akan segera melahirkan kemudahan. Sementara bagi pendosa, kemudahan akan segera melahirkan kesukaran. Pasal ke-13, Yesus berkata tentang hakikat berbuat zalim. Memberikan hikmah kepada orang yang tidak membutuhkannya, ujar Yesus mengawali nasihatnya, berarti memperlakukan hikmah itu secara zalim. Dan merintangi pemberian hikmah itu kepada orang yang berhak menerima juga merupakan perlakuan yang zalim. Jadilah seperti tabib bijaksana yang mengobati bagian tubuh yang sakit. Dalam versi lain, Yesus mengatakan, orang yang menyampaikan hikmah kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya adalah bodoh. Dan orang yang menghalangi pemberian hikmah kepada orang yang berhak berarti zalim. Hikmah memiliki haknya sendiri. Ada orang tertentu yang berhak memiliki. Maka berikanlah kepada setiap orang haknya. Pasal ke-14, Yesus berkata, celakalah kalian wahai hamba-hamba dunia ini. Betapa perbuatanmu bertentangan dengan prinsip-prinsipmu, dan tingkahmu bertentangan dengan nalarmu. Kata-katamu adalah obat yang bisa menyembuhkan penyakit, tetapi perbuatanmu adalah penyakit yang bertentangan dengan penyembuhan.
Kalian tidak seperti pohon anggur yang daun-daunnya indah, buahnya enak, dan mudah dijangkau, tetapi justru seperti pohon akasia, yang daunnya sedikit, durinya banyak, dan sulit dijangkau. Celakalah kalian, wahai hamba dunia ini, kalian telah menempatkan amal kebaikan di bawah kakimu, sambil berpikir bahwa amal kebaikan itu bisa dicapai oleh siapapun yang menginginkannya, dan telah menempatkan dunia ini jauh di atas kepalamu, sambil berpikir bahwa ia tidak bisa dijangkau. Kalian tidaklah termasuk hamba yang saleh ataupun orang merdeka dan berharga. Celakalah kalian, para penerima upah dosa. Kalian ambil upahmu, dan melalaikan pekerjaan. Kalian akan menemui apa yang paling kalian takuti, karena sang pemberi tugas akan segera melihat pekerjaan yang telah kalian lalaikan, dan apa yang telah kalian ambil. Celakalah kalian, pada penghutang kemungkaran. Kalian mulai dengan pemberian sebelum melunasi hutang, kalian lebih suka melakukan hal yang disunahkan, dan tidak melakukan apa yang diperintahkan. Pemilik hutang tidak akan menerima pemberian sampai piutangnya dilunasi. Pasal ke-15, Yesus berkata, "Beruntunglah orang yang menjaga lidahnya, yang memiliki rumah sesuai dengan kebutuhannya, dan yang membersihkan dosa-dosanya." Pasal ke-16, oleh karena raja-raja telah meninggalkan kebijaksanaan atau hikmah bagimu, ujar Yesus kepada murid-muridnya, maka kamu harus meninggalkan dunia bagi mereka. Pasal ke-17, pada suatu hari Yesus melewati sebuah kota yang buah-buahannya dimakan ulat. Penduduk kota tersebut mengeluh kepadanya mengenai hama tersebut. Yesus menjawab, cara mengatasinya sebenarnya ada pada diri kalian, tetapi kalian tidak mengetahuinya. Ketika menanam pohon, kalian menaburkan tanahnya terlebih dahulu kemudian baru air. Cara menanam pohon semestinya tidak seperti itu. Tetapi kalian sebaiknya menyiramkan air ke akar pohon terlebih dahulu kemudian menaburkan tanah sehingga ulat tidak masuk ke dalamnya. Penduduk kota itu mulai melakukan anjuran Yesus sebagaimana yang diperintahkan, dan hama itu pun lenyap. Pasal ke-18, seseorang sebaiknya tidak merasa heran, ujar Yesus, bagaimana orang-orang terkutuk itu dikutuk, tetapi lebih baik mereka mengagumi bagaimana orang-orang yang selamat itu diselamatkan. Pasal ke-19, di lain kesempatan, Yesus melewati suatu kota. Penduduknya berwajah kuning, dan bermata biru. Mereka menemui Yesus, dan mengadukan tentang penyakit mereka. Yesus pun berkata, sebenarnya penyakit ini dapat diobati oleh kalian sendiri. Mereka keheranan. Ketika makan daging, ujar Yesus mengawali nasihatnya, kalian tidak mencucinya. Tidak satu pun yang dilahirkan ke dunia ini yang tidak tercemar. Sejak itu mereka mencuci daging yang akan dimasak, dan penyakit mereka pun hilang. Pasal ke-20, Yesus berkata, orang-orang yang murah hati di dunia ini akan diperlihatkan baginya kasih sayang di dunia yang akan datang. Pasal ke-21, Yesus melewati sebuah kota tempat seorang laki-laki dan istrinya bertengkar satu sama lain. Ada apa di antara kalian? Tanya Yesus. Wahai Nabi Tuhan, ujar laki-laki tersebut mengeluh, ini adalah istriku. Dia perempuan yang sangat baik dan salehah, tetapi aku ingin berpisah darinya. Yesus pun bertanya, beritahu aku, ada apa dengannya? Suaminya itu menjawab, wajahnya tampak tua sebelum waktunya, padahal dia belum tua. Yesus kemudian berpaling kepada perempuan tersebut, dan bertanya, wahai perempuan, apakah kau ingin mengembalikan kehalusan wajahmu? Iya, jawab perempuan tersebut singkat. Ketika kau makan, nasihat Yesus, jangan berlebihan, karena ketika makanan menumpuk di dalam perut, dan menjadi berlebihan, wajah dapat kehilangan kehalusannya. Perempuan tersebut kemudian melakukannya, dan wajahnya pun kembali halus. Pasal ke-22, wahai roh, dan kalam Tuhan, ujar seseorang bertanya pada Yesus, siapakah orang yang paling celaka? Ulama yang melakukan kesalahan, jawab Yesus. Jika seorang ulama melakukan kesalahan, banyak orang yang juga akan jatuh ke dalam kesalahan yang sama, karena ulama tersebut. Pasal ke-23, pada kesempatan lain, Yesus melewati sebuah kota yang penduduknya menderita kerontokan gigi dan pembengkakan wajah. Mereka mengeluh kepada Yesus, dan Yesus pun berkata, kalian tidur dengan mulut yang tertutup. Angin yang ada di dalam perut kalian bergerak ke arah mulut, tetapi tidak menemukan jalan keluar, dan kemudian berbalik ke akar gigi dan membengkakkan wajah. Ketika kalian tidur, biarkanlah mulut kalian terbuka, dan biasakanlah demikian. Begitu mereka melaksanakan anjuran itu, penyakit mereka pun sembuh. Pasal ke-24, setiap kali waktu kiamat itu disebutkan ketika Yesus hadir, dia akan berteriak,
dan berkata, "Tidaklah sepantasnya putra Maryam berdiam diri ketika waktu kiamat disebutkan sementara dia hadir." Pasal ke-25, Yesus bermaksud mengunjungi salah seorang saudaranya. Di tengah jalan tiba-tiba dia ditemui oleh seseorang yang berkata, "Saudaramu telah meninggal dunia." Yesus kemudian kembali, mendengar kabar Yesus mau berkunjung, dan kembali pulang. Anak-anak perempuan dari saudaranya yang meninggal itu menemuinya. "Wahai Nabi Tuhan, kembalinya engkau dari kami lebih menyedihkan ketimbang kematian bapa kami." Yesus berkata, "Berjalanlah, dan tunjukkan kuburannya." Mereka pun berjalan sampai mereka menunjukkan kepada Yesus kuburan ayah mereka. Yesus memanggilnya dengan suara yang sangat keras, dan orang yang meninggal itu pun bangkit seketika dari dalam timbunan tanah. Namun rambutnya telah berubah menjadi abu-abu. Semua yang hadir dibekap keheranan. "Bukankah kamu tidak melakukan perbuatan jahat ini dan itu?" tanya Yesus. "Benar, aku tidak melakukan kejahatan-kejahatan tersebut," jawab orang tersebut. "Jadi apa sebenarnya," tanya Yesus, "yang terjadi denganmu sehingga aku melihatmu seperti ini?" Mereka yang hadir semakin kebingungan. Orang yang meninggal itu menjawab, "Aku mendengar suaramu, dan membayangkan itu sebagai pekik agung pada hari pembalasan." Selanjutnya, istrinya yang juga ikut hadir melihat, dan mendengar apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Dia berkata, "Semoga dirahmati rahim yang telah mengandungmu, dan dada yang telah menyusuimu." Yesus pun berkata, "Semoga mendapatkan rahmat orang yang telah diajarkan oleh Tuhan kitabnya, dan orang yang meninggal tanpa menjadi sombong."